Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya pasti dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala kejahatan dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu materi tentang cara meneladani sifat Allah, yaitu Al-Muluk, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang materi meneladani sifat Allah Al-Muluk, Al-Aziz, dan Al-Quddus, di mana minggu lalu kita sudah belajar Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Al-Malik, siapa yang tahu artinya Al-Malik? Ya, Al-Malik artinya yang maha merajai. Kemudian Al-Aziz yang artinya maha perkasa. Dan Al-Quddus artinya yang maha suci. Dalil yang menunjukkan tentang Allah bersifat atau Allah memiliki nama Al-Malik adalah yaitu surah Al-Zukhruf ayat 85 yang bunyinya wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un. Dan maha suci Allah yang telah memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Itu adalah dalil tentang menjelaskan sifat Allah Al-Malik yang maha merajai, yaitu Allah sang maha raja yang memiliki kekuasaan langit dan bumi. Ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang meneladani sifat Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Yang pertama adalah meneladani sifat Al-Malik. Ada beberapa cara untuk meneladani sifat Al-Malik Allah dalam kehidupan sehari-hari. Al-Malik artinya adalah Allah maha merajai, sehingga apa yang ada di alam semesta ini semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja perilaku atau sikap dalam meladani sifat Al-Malik? Yang pertama adalah jangan sombong dengan harta, kekayaan, dan kedudukan. Kenapa kita jangan sombong? Karena kita hanyalah manusia biasa, hanyalah manusia ciptaan Allah yang penuh dengan kekurangan. Jikalau saja seorang yang sangat hebat binaragawan, yang ototnya kuat, badannya kekar, melawan satu tentara Allah saja, dia belum mampu, bahkan tidak mampu. Tentara Allah yang mana? Contoh misalnya, ada orang yang kuat, berotot kawat, tulang baja. Ya. Allah menurunkan atau memerintahkan satu tentaranya, yaitu angin. Angin yang sangat kencang. Apakah roboh? Apakah tidak roboh orang tersebut? Pasti roboh. Pohon yang besar saja, yang akarnya sudah menjulang ke dalam bumi, terkena angin yang sangat besar tiupannya, langsung roboh. Apalagi kita yang tidak mempunyai pegangan apapun. Kaki kita tidak masuk ke dalam tanah untuk berpegangan. Kita berpegangan di
pohon, kita berpegangan di tiang listrik, pasti kita akan roboh. Yang kedua, mengendalikan keinginan dan nafsu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna, yang memiliki akal, kita harus bisa mengendalikan keinginan dan nafsu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, sehingga kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki. Di antara mengendalikan keinginan dan nafsu adalah ketika kita memiliki harta, ketika memiliki kekayaan, kita gunakan untuk yang bermanfaat. Lebih baik kita untuk bersedekah dibandingkan dengan membeli barang-barang yang kurang bermanfaat untuk kehidupan kita. Yang ketiga, selalu bersyukur dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Besar atau banyaknya rezeki yang kita terima, kita wajib mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan apabila kamu mensyukuri apa yang aku berikan kepadamu, maka niscaya aku akan menambahkan nikmatku. Dan apabila kamu kufur terhadap nikmatku, maka azabku amatlah pedih. Oleh karenanya kita harus bersyukur apa yang kita miliki saat ini. Belum tentu orang lain memiliki apa yang kita miliki saat ini. Dan kita jangan iri kepada orang lain yang memiliki sesuatu yang belum kita miliki. Dan yang keempat, meneladani sifat Al-Malik adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Layaknya seorang penduduk yang selalu mohon atau berdoa atau meminta bantuan kepada sang rajanya. Sebagai manusia ciptaan Allah, raja kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita wajib berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah sang maharaja. Beda raja manusia dengan rajaan Allah, di mana raja manusia kekuasaannya terbatas. Tetapi kalau Allah sang maharaja tidak terbatas kerajaannya. Yang kedua, meneladani sifat Al-Aziz. Al-Aziz artinya adalah yang maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala amatlah perkasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini sendirian. Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini tanpa dibantu oleh siapapun. Allah mengatur matahari terbit dari timur tenggelam ke barat tanpa dibantu oleh siapapun. Ya, di antara meneladani sifat Al-Aziz ialah satu, memiliki sifat tegar dalam menghadapi masalah. Sifat Allah yang maha perkasa wajib kita tiru, artinya kita harus bisa kuat, kita bisa tegar dalam menghadapi masalah. Sesungguhnya masalah yang diberikan kepada kita semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji atau memberikan masalah terhadap hambanya tidak melebihi apa yang dikuasai oleh hambanya. Insya Allah masalah yang diberikan kepada hambanya itu membuat hambanya menjadi dewasa. Yang kedua, gigih dalam menuntut ilmu, menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Gigih dalam menuntut ilmu, kita harus tegar, harus kuat dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tugas yang banyak, PR yang banyak, janganlah menjadi sebuah hambatan, sebuah
halangan untuk kita dalam menuntut ilmu. Kemudian menjalankan perintahnya. Janganlah rasa dingin pada waktu subuh mengalahkan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meneladani sifat Al-Aziz ialah berbesar hati dan pantang menyerah dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempunyai sifat yang kuat bagaikan baja dalam menghadapi sebuah masalah yang diberikan oleh Allah atau ujian yang diberikan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua yang diberikan oleh Allah, semuanya pasti ada hikmahnya dan ada pembelajaran untuk kita semua. Yang terakhir ialah meneladani sifat Al-Quddus. Adapun sikap untuk meneladani sifat Allah Al-Quddus yang artinya yang maha suci, yaitu diantaranya menyucikan hati dengan berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada orang lain. Tidak dikatakan umatku. Nabi Muhammad bersabda, tidak dikatakan termasuk golongan umatku yang tidak menghormati orang tua, orang yang lebih tua, dan tidak menyayangi orang yang lebih rendah atau orang yang lebih kecil. Artinya bermuamalah yang baik ketika kita bermuamalah kepada orang yang lebih dewasa atau lebih tua daripada kita, kita harus menghormatinya. Yang kedua, rajin melaksanakan sholat tepat waktu untuk menyucikan hati dari kemunafikan dan ria. Melaksanakan sholat janganlah dengan rasa ria yang ingin dipuji oleh orang lain sehingga sholat kita menjadi tidak sah, menjadikan sholat kita tanpa adanya pahala yang di mana sholat kita lakukan dengan rasa ria. Yang ketiga, menjaga lisan. Lisan adalah daging tak bertulang. Orang pepatah mengatakan lidah adalah daging tak bertulang, di mana lisan ini amatlah tajam, amatlah sangat berbahaya. Namun bagaimanapun lisan ini, banyak sekali orang-orang yang terpeleset, orang-orang yang selalu berdosa, mendapatkan dosa karena tidak bisa menjaga lisannya. Dalam hadis dikatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada lisannya. Dan lisan ini sering digunakan untuk memfitnah. Apalagi kalau kita sering menggunakan untuk memfitnah dan membicarakan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, Al-Quran mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang keempat, menyembah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang maha suci adalah Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita menyembah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan melantunkan kalimat-kalimat thayyibah. Yang terakhir, bersyukur, berdoa dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran kita pada hari ini, yaitu meneladani sifat-sifat Allah dari Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Quddus. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadikan kita hamba Allah yang bertambah keimanannya dan menjadikan kita selalu ingat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.